pada saat berkorban mereka berkorban menyembelih sapi, kambing atau onta itu. Ya. Itu sesuatu yang kemudian harus menjadi ilmu dasar yang kita miliki. Ya. Poin yang kedua, lakukan semua hal menjadi ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah. Di situ kamu akan dapat ketentraman. Lihatlah perempuan yang berjilbab itu. Ya, ketika mereka menutup auratnya, mereka akan tentram, tidak diganggu. Barakallahu. Begitulah arti nilai Islam seluruhnya, melahirkan ketentraman. Subulas salam. Kemudian ketiga, Al-Quran akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Ya, daripada kesesatan kepada kebenaran. Ya, daripada kegelapan kepada terang benderang. Inilah yang kemudian menjadi misi Islam itu. Makanya saya selalu bilang, orang-orang yang jahat itu, orang-orang musuh-musuh Allah itu, mereka tidak ubahnya seperti kelelawar. Kapan kelelawar keluar? Kalau gelap malam. Kalau kita nyalain senter, lampu, kabur itu kelelawar. Makanya tidak ada kebatilan yang merajalela di masyarakat kecuali disebabkan oleh lengahnya orang yang membawa kebenaran. Ya, buat lampu itu gak muncul, dia tidur dia. Makanya kebatilan akan merajalela. Ya, ayo kita muncul ini membawa kebenaran. Insyaallah partai dakwah akan bergerak muncul membawa kebenaran supaya kelelawar-kelelawar itu nyingkir semuanya. Ya, kita tegakkan keadilan insyaallah dan kesejahteraan buat umat dan rakyat ini. Barakallahu, ini poin yang ketiga, isi Al-Quran. Yang keempat, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Bahwa isi Al-Quran itu akan senantiasa membawa umat ini menuju jalan yang lurus. Nabi menjelaskan jalan yang lurus itu apa? Ilmu dan amal. Jangan sampai zalim, punya ilmu nggak diamalkan. Jangan sampai bodoh, mau beramal tanpa ilmu, gagal dua-duanya. Nah, dan inilah yang kemudian diperingatkan oleh Nabi SAW dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhammin la dakhaltumuh qalu al yahud wan nasara qala faman. Nabi mengatakan kalian umat Islam yang akan datang akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Kalaupun mereka masuk lubang biawak, kalian akan masuk ke dalamnya. Maka kemudian Nabi ditanya oleh para sahabat, siapakah mereka? Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Lihat kehidupan umat ini. 95% terjerumus ke dalam riba lewat bank-bank konvensional itu. Riba itu jebakan Yahudi. Lihat itu umat Islam yang mengadakan peringatan-peringatan hari ulang tahun. Happy birthday to you. Apaan tuh? Ngikuti kaum Nasara, bodoh itu. Kita jangan ngikuti yang seperti itu. Umat Islam punya kepribadian sendiri. Ngapain ikut-ikutan seperti itu? Jangan jadi orang bodoh, jangan juga jadi orang zalim. Tapi itulah kenyataan yang terjadi pada umat ini yang memang harus kita luruskan. Dan meluruskan nggak bisa dengan emosi, harus dengan ilmu. Ya, dan kita tegakkan ilmu itu dengan benar. Nah, itulah 4 hal misi Al-Quran yang harus kita sampaikan kepada umat ini. Yang insya Allah semakin kita dalami Al-Quran akan semakin mencerahkan kita untuk menjadi panduan kita di dalam membawa kebenaran di jalan Allah SWT. Nah, poin yang ketiga kata Imam Ahmad adalah Al-Mubayyin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi fokus di dalam mendalami Islam itu fokuskan di 3 ini. Ya, pahami itu apa terkait dengan tauhid, pahami itu Al-Quran sebagai firman Allah yang diberikan kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW, dan kita mengikuti Nabi Muhammad bagaimana beliau memahami Al-Quran dan mempraktekkan Al-Quran. Ya, karena Nabi Muhammad itu memberikan Al-Quran itu secara global dan kemudian beliau praktekkan dalam sunnah-sunnahnya. Salat di dalam Al-Quran itu global. Ya, aqimis salat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Ya, Al-Quran menyuruh kita untuk salat. Bagaimana cara salat? Enggak ada. Itu ada dalam sunnah Nabi SAW. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, dengan demikian maka penjelasan tentang Nabi ini luar biasa. Tidak ada manusia yang tercatat seluruh gerak-geriknya, ya, kecuali seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ketemu seperti itu. Makanya Michael Dahad itu
menulis 100 tokoh besar dunia yang telah merubah sejarah, itu ditempatkan Nabi Muhammad nomor pertama karena tidak ada manusia sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 6 sudut, ya, dari sirah nabawiyahnya, kronologis kehidupannya dari mulai lahir sampai wafat. Dari sisi keutamaan-keutamanya, fadailnya, dari sisi kekhususan-kekhususannya, dari sisi perang-perangnya, dari sisi syama'ilnya, akhlak-akhlaknya, ya, dari sisi dalailnya, dalil-dalil ataupun mukjizat yang beliau bawa, ya, dan seterusnya, luar biasa, ya. Dan itu makanya para ulama itu menggali sirah Nabi itu kadang-kadang sampai belasan kali, bukan sekali dua kali, sampai belasan kali, untuk menggali apa dibalik semua rahasia yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah kepada umat manusia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, al-mustadil, yaitu para ulama yang kemudian mengelaborasi dari mulai sahabat sampai hari ini. Betapa itu kajian-kajian para ulama yang kemudian dalam bahasa hukumnya itu, hukum Islam ini Al-Quran dan Sunnah, kemudian penjelasan para ulama itulah istihad-istihadnya. Nah, istihad itulah kemudian lahir fikih Syafi'i, fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hambali. Itulah namanya jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah istihad para ulama terhadap dalil-dalil itu sesuai dengan perkembangan zaman yang dialaminya, sehingga lahirlah istihad dan kemudian keluarlah fatwa-fatwa ulama yang sekarang kemudian diwakili oleh MUI dengan fatwa-fatwanya yang kolektif itu. Barakallahu, inilah kemudian 4 hal kalau ingin mendalami ilmu agama. Dan tentunya saya tambah lagi 1 hal, yaitu mengungkap tentang kebatilan. Karena Allah katakan dalam surat Al-Isra 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, katakanlah ketika datang kebenaran maka akan tumbanglah kebatilan itu, dan sungguh yang batil itu pasti akan tumbang. Nah, kebatilan ini itu diciptakan oleh setan-setan manusia dan jin. Lahirlah itu aliran sesat, lahirlah itu pemurtadan, lahirlah itu gerakan-gerakan destruktif, ya, termasuk sihir dan perdukunan. Ini semua gerakan kebatilan harus kita ungkap. Ya, ketika kita sudah tahu ilmu kebenaran, maka kita harus tahu juga ilmu kebatilan. Makanya itu diwakili oleh Hudzaifah ibn Yaman. Kata Hudzaifah, kana nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'alu anil syarri makhafatan yudrikani. Kalau orang banyak tanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tapi aku tak banyak tanya tentang keburukan supaya aku tidak terjerumus ke dalam keburukan itu. Nah, disinilah pentingnya kita juga mempelajari tentang berbagai macam pemikiran dan aliran sesat serta ajaran-ajaran menyimpang di dunia ini yang jumlahnya tidak sedikit. Ya, di Indonesia saja aliran sesat ada 300 sekali. Capek mempelajari pemikiran mereka, tetapi harus dilakukan untuk mengungkap tentang kebobrokan cara berpikir mereka, kerusakan akidah mereka dan lain sebagainya. Dan bahkan ada yang sampai punya referensi yang seabrek-abrek itu seperti Syiah dan sebagainya itu. Makanya saudara sekalian, kita tidak boleh capek untuk mempelajari kebenaran dalam rangka untuk menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Nah, ketika itu sudah dapat dipahami, maka disinilah pentingnya arti ulama. Nah, saya akan dibuka itu file tentang ilmu. Coba kita lihat tadi secara, itu tadi baru pengantar nih. Pengantar untuk mengantarkan betapa arti penting ilmu agama ditunjang dengan ilmu-ilmu realitas kehidupan masyarakat, ya, yang itu insya Allah akan menyempurnakan langkah kita ke depan. Dan sekarang kita fokus tentang masalah ilmu. Lanjut itu masalah apa? Ilmu tadi. Ilmu adalah kunci kesuksesan dunia akhirat. Umat Islam harus kembali menguatkan ilmu agar terhindar dari kebodohan. Umat Islam harus menjauhkan dari ilmu yang tidak diamalkan. Inilah menjadi kedaliman. Mengembalikan peran ulama dalam kebangkitan umat. Karena ulama ini memiliki kemampuan baik itu menguasai tentang ilmu-ilmu agama, tapi juga menguasai tentang ilmu-ilmu humaniora yang kemudian menjadi realitas kehidupan masyarakat, baik itu sejarahnya maupun dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya dan sebagainya. Lanjut. Ulama ternyata ada 4 macam.
Jadi ulama yang pertama mereka itu ulama tapi juga penguasa. Ya, itulah yang dialami oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, ini nampak udah. Yang dialami oleh ulama ini. Yang kedua ulama tapi juga bukan penguasa dia. Sehingga ulama memberikan masukan kepada penguasa. Tapi penguasa mau mendengarkan nasihat ulama. Mereka menghormati ulama. Jadi ulama memberikan masukan-masukan demi kemaslahatan umat dan bangsa. Nah, yang ketiga, ulama yang tidak mau didengar oleh penguasa bahkan dianggap musuh oleh penguasa. Nah, ulama inilah yang kemudian mengalami satu kedaliman seperti dialami oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan lain sebagainya karena mereka ulama yang dianggap penghalang bagi penguasa. Ya, sehingga mereka kemudian difitnah, dipojokkan, bahkan dipenjara, bahkan ada yang dibunuh. Nah, kemudian yang keempat, nah ini ulama yang menjadi penyentempel penguasa. Nah, ini yang hina. Nah, ini nama ulama kekuasaan ini, ulama sultan ini. Inilah disebut dengan ulama su'. Ya, ulama yang ingin mencari hanya kebutuhan duniawi atau jabatan atau kedudukan atau popularitas, ulama-ulama yang salah jalan. Ya, dengan demikian sekalian, inilah yang kemudian perlu kita sadari bagaimana kemudian melahirkan ulama-ulama yang benar, yang paham tentang agama, paham tentang realitas, sekaligus ingin menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan dalam rangka untuk keselamatan umat manusia di dunia sampai di akhirat. Saya kira itu secara ringkas poin-poin yang kemudian bisa kita diskusikan, insyaallah pendalamannya dari para peserta. Silakan, jazakumullah khair. Jadi pertanyaannya, apakah saat ini kita zalim karena tidak menjalankan syariat Islam, dan sejauh mana kewajiban kita di dalam menjalankan syariat Islam? Jadi begini, barakallahu kita sebagai umat Islam itu mendapatkan ketetapan dari Allah dalam surat Al-Jathiyah 18. Ya, surat Al-Jathiyah 18 Allah katakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas syariat yang mengandung perintah ini. Perintah kerjakan dan perintah tinggalkan. Ya, dan jangan ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Berdasarkan ayat ini wajib bagi kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan syariat Allah. Ya, ini wajib. Dan jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu yang tidak berilmu. Jadi semua pandangan, semua undang-undang, semua aturan yang bertentangan dengan syariat Allah berarti itu muncul dari hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Jadi kewajiban terlepas ada kekuasaan atau tidak ada kekuasaan. Nah, itu beda lagi. Ya, ini pertanyaan kedua, nanti ada kekuasaan tidak ada kekuasaan. Secara pribadi masing-masing, secara keluarga, secara apa saja yang dimungkinkan untuk kita jalankan, wajib kita jalankan. Umpamanya syariat sholat, nggak ada penghalang, jalankan. Ya, syariat puasa jalankan, syariat zakat jalankan, syariat haji jalankan, syariat amar ma'ruf jalankan, nahi munkar jalankan. Semua yang dimungkinkan untuk melaksanakan syariat Allah jalankan, karena itu menjadi kewajiban kita semua. Adapun kemudian menegakkan syariat dalam arti totalitas, termasuk di dalam bernegara, termasuk di dalam melaksanakan hukum pidana, hukum perdata, dan yang membutuhkan perangkat-perangkat kekuasaan, maka disinilah pentingnya perjuangan. Jadi Indonesia itu sudah menetapkan sumber hukumnya ada 3. Hukum Islam, hukum adat, dan hukum Belanda. Tetapi justru peraturan hukum yang berlaku di Indonesia itu dominannya ada hukum Belanda. Ya, betapa bodohnya kita itu. Dijajah oleh Belanda 350 tahun, Belandanya sudah pergi dan kita sudah merdeka, tapi hukum Belandanya masih kita pertahankan. Betapa bodohnya kita itu, coba. Dan umat Islam kenapa diem? Kenapa tidak berjuang untuk menggeser nilai-nilai penjajah itu dengan nilai-nilai Islam? Karena kita tahu nilai-nilai Islam tidak akan merugikan siapapun, termasuk non-Muslim, tidak perlu takut. Karena memang itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia.
Allah nggak butuh sama kita, tapi kita manusia butuh sama Allah. Dan aturan Allah dibuat untuk manusia, sehingga itu semuanya bisa melaksanakannya. Karena itu barakallahu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, meskipun nanti akan ada klasifikasi besar kecilnya tanggung jawab itu. Ya, siapa yang berada di kekuasaan tapi tidak menjalankan, itu tidak akan beda pastinya dengan orang yang tidak punya kekuasaan. Orang yang punya kemampuan untuk menyuarakan kebenaran lewat hukum kah, lewat politik kah, lewat yang lainnya, tapi dia nggak menjalankan, dia akan mengalami dosa atas keteledorannya itu. Seperti itu. Jadi masing-masing akan mendapatkan jawabannya sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Sehingga karena itu di dalam surat surat Al-Imran, ya, surat Al-Imran ayat 104 itu katakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Harus ada sekelompok orang dari umat ini, enggak semuanya ini kan, berarti apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah bagi sebagian orang punya kemampuan untuk terus berjuang, ya, mengajak manusia kepada kebaikan, ke arah syariat Allah dan menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Apakah berhasil atau belum berhasil itu urusan beda lagi. Karena itu kita kembalikan kepada Allah. Yang penting terus kita berusaha untuk bagaimana kita menyuarakan dan menegakkan kebenaran yang karena Islam itu isinya adalah kebenaran dan keadilan. Ya, Islam itu isinya apa? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Seluruh kalimat-kalimat yang ada dalam Islam itu adalah kebenaran dan keadilan. Nah, itulah yang kemudian kita upayakan. Ya, saya sampaikan kepada Pak Jokowi di istana untuk bagaimana beliau menegakkan kebenaran dan keadilan, yang itu berarti menegakkan Islam. Ya, apakah dia jalankan tidak itu terserah urusan dia lah. Yang penting kita nasihati dan ingatkan. Kemudian kita berjuang lewat upaya kita, lewat partai politik, dakwah, bagaimana kemudian kita akan menyuarakan kebenaran dan keadilan itu kepada tataran yang lebih luas dalam struktur politik yang ada di negeri kita. Wallahu alam bisawab. Ya, barakallahu pernyataan itu benar bahwa kita wajib untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, jadi pernyataan itu pun tidak begitu saja tanpa batasan, tapi harus ada batasan sesuai dengan kemampuan. Ya, fardu kifayah itu pun dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Taruhlah tadi ada orang kecelakaan, ada orang sekitar situ mau membantu untuk menguburkan, tetapi oleh aparat di tempat itu tidak boleh kita kuburkan, berarti ada halangan. Maka kewajiban kita gugur karena ada halangan itu. Maka itu menjadi tanggung jawab si aparat yang kemudian yang melarang itu. Nah, begitulah dalam seluruh bagian syariat Islam. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kadang-kadang kita itu menginginkan sesuatu yang besar, ya, bicara khilafah itu kan besar, dan itu bukan tujuan. Khilafah itu bukan tujuan, khilafah itu sarana. Dan banyak umat Islam itu justru terbawa emosi, ya, terbawa semangat, seakan-akan segala-galanya harus khilafah. Padahal khilafah itu sarana. Ya, bagaimana kita bicara sesuatu yang besar sementara yang kecil saja kita nggak jalankan. Kadang-kadang kita tuh lompat gitu. Ya, secara konseptual betul khilafah itu bagian daripada ajaran Islam, harus kita akui itu. Tidak boleh kita nafikan sebagaimana sebagian orang itu. Hanya saja itu adalah sesuatu ketetapan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Quran, surat An-Nur 55 itu. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladziina min qablihim. Itu merupakan janji Allah. Istikhlaf namanya itu. Khilafah itu adalah sarananya. Sehingga karenanya saya ditanya oleh seorang
apa nih, tidak tahu profesor atau doktor dia. Kalau Ustadz jadi presiden, apakah Ustadz akan menegakkan khilafah? Saya bilang khilafah itu sarana. Apakah nanti pelaksanaannya dalam bentuk presiden, apakah dalam bentuk kerajaan, apakah dalam bentuk emirat, ya, apakah dalam bentuk apa namanya khilafah, itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi kesepakatan di dalam pelaksanaannya itu. Yang penting pelaksanaan syariat Islamnya itu. Jangan kita terpana oleh sarana sampai lupa kepada isi kandungan utamanya begitu. Jadi kita tentunya berusaha untuk melaksanakan semampu mungkin, karena syariat Islam ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, paling tidak tadi ada wal takum minkum, ada sebagian orang untuk melaksanakan wajib fardu kifayahnya. Nah, itu terkait dengan syariat yang bersifat perintah. Ada yang bersifat larangan. Nah, itulah yang kemudian ketika dilanggar jadilah mungkar. Nah, ketika melihat kemungkaran, Rasul mengajarkan kepada kita, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ataful iman. Ya, siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka apa? Rubahlah dengan tanganmu. Kalau kamu nggak mampu, rubahlah dengan lisanmu. Kalau nggak mampu, minimal dengan apa? Dengan kalbumu. Nah, ini tentunya kembali kepada sesuai dengan kemampuan orang itu, atau sesuai dengan kemampuan umat Islam dalam satu komponen masyarakat yang mereka itu apa yang bisa lakukan, melakukanlah. Yang nggak bisa, suarakanlah. Tapi kalau nggak mampu, ya diam, tapi bukan menyetujui, tetapi dia mengingkari dari hatinya. Sebab yang tadi disampaikan, membenarkan sesuatu yang batil adalah setan yang bisu. Ya, membenarkan sesuatu yang batil adalah setan yang bisu. As-sakitu anil haqqi syaitan akhras. Kita jangan jadi setan yang bisu, makanya ayo kita suarakan. Ayo kita upayakan. Sekarang umpamanya kita di Partai Dakwah Islam, Partai Dakwah Rakyat Indonesia ini sedang berusaha untuk menegakkan syariat Islam dalam bentuk pasar halal. Ayo kita jalankan. Undang-undang membenarkan. Kan? Tetapi kenapa semangat masyarakat kita tidak mengarah ke sana? Semangat para pengusaha kita tidak mengarah ke sana. Semangat para ekonom kita tidak mengarah ke sana. Pengadilan syariat sudah ada. Hotel syariat sudah ada. Ya kan? Bank syariat sudah ada. Semua dimungkinkan. Tinggal ayo kita bangun pasar syariah untuk mengangkat ekonomi umat ini. Kita ini punyanya ngeluh aja. Ngeluh aja. Ekonomi ditangani oleh konglomerat lah, begini begitu. Umat ini capek dengan keluhan-keluhan para tokoh itu. Kita butuh solusi. Ayo ini solusi nih. Ayo kita jalankan bersama-sama. Kita dirikan pasar halal online ataupun offline untuk menyalurkan semua produk umat dan umat sebagai konsumennya. Sehingga konsumen umat ini tidak diambil oleh pihak lain. Masalahnya di kita itu saling menunggu, udah gitu saling menyalahkan. Ayo kita bergandengan tangan. Ya, nggak usah saling menunggu, kita bergerak, kita berbuat. Ya, tutup telinga dulu dengan omongan macam-macam orang itu. Nanti kita buktikan bahwa ini manfaat dan ini memang dibutuhkan oleh umat. Nah, saya kira begitu. Ada upaya-upaya action, bukan cuma teori saja. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu Ustaz Mukti, luar biasa masukannya. Apa yang beliau sampaikan ini sudah masuk ke ranah politik praktis. Sudah bicara RI1, udah bicara apa namanya gerakan massa dan langkah-langkah apa yang bisa untuk memenangkan menjadi RI1 dari betul-betul pilihan umat Islam. Barakallahu Ustaz Abdul Mukti, itu sangat kami respect, kami hormati. Hanya masalahnya kita ini di tingkat keumatan ini kesadarannya masih rendah. Bayangkan dari 87 umat Islam, 87% umat Islam yang kemudian memilih partai Islam itu kurang dari 30%, 29,8%. Ya, sementara 57% itu lari ke partai-partai sekuler. Nah, itu bisa jadi karena mereka dibayar, wani piro kan. Bisa jadi mereka orang awam karena nggak ngerti digalang, bisa aja. Dan itu kan menunjukkan betapa bahwa umat Islam ini masih perlu banyak edukasi, pendekatan.
untuk diyakinkan, ya, diajak ke arah yang benar. Nah, inilah upaya-upaya kita dengan segala langkah yang kita tempuh, baik lewat dakwah politik atau politik dakwah, dalam rangka untuk menyadarkan itu. Ya, kalau kita ingin maju, tidak ingin ketinggalan, tidak ingin tertekan, tertindas, apalagi kan, maka kita hanya harus action, kita harus tampil, kita harus bergerak. Ya, karena itu apa yang tadi disampaikan tentang Salahuddin Ayyubi itu proses panjang. Ya, sebelum Salahuddin Ayyubi itu memenangkan pertarungan, itu 70 tahun ulama menyiapkan umat. Baik itu Imam Ghazali atau kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani atau ulama lain menyiapkan 70 tahun membina umat itu. Belum lagi gerakan mak-mak. Mak-mak itu menyiapkan anak-anak yang kemudian hafal Quran, militan untuk membela Islam. Ya, kemudian ditampunglah oleh penguasa Salahuddin Ayyubi yang melihat peluang yang luar biasa sehingga jadilah kekuatan itu. Kalau menurut Imam Nawawi, kekuatan muncul karena 4 hal. Pertama itu adanya kesadaran sang penguasa seperti Salahuddin. Yang kedua adanya kesadaran para ulama yang menggerakkan umat. Ya, yang kemudian yang ketiga adalah dukungan logistik para pengusaha. Karena berjuang juga pakai logistik juga. Jangan pengusaha juga kita diam. Kalau dulu itu ada syarikat Islam yang mereka mendukung dana untuk perjuangan umat, sekarang di mana para pengusaha itu? Ya, kita berharap nanti akan muncul gerakan pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang muslim untuk mendukung perjuangan Islam dengan dananya. Jangan cuma komentar, apalagi cuma pengamat. Turunlah, bantu perjuangan ini kan. Jangan jadi orang pelit, tapi jadilah dermawan yang akan membuka jalan buat para pejuang itu. Nah, yang keempat kata Imam Nawawi, doanya para duafa, orang miskin, fuqara, masakin itu jangan lupa doa mereka. Ya, anak yatim dan sebagainya. Nah, karena itu barakallahu kita tetap optimistis bahwa kita ini mayoritas umat Islam. Yang dibutuhkan adalah membangun kesadaran. Bahkan di tahun 2019 itu Pak, ada yang tidak terungkap banyak ya. Bahwa pemenang pemilu itu bukan partai Pak, golput. Partai tertinggi itu cuma dapat 20% Pak dari suara masyarakat itu. Golput 30% Pak. Jadi pemenangnya golput. Makanya kami sekarang hadir dengan partai dakwah, ayo kita rangkul di golput-golput ini. Ya, yang tidak mau milih, ayo kita rangkul ini. Ya, supaya umat ini jangan apatis dengan politik. Karena memang kita lihat dari golput itu ada 2 komponen. Komponen pertama kelompok ekstrim yang nggak mau demokrasi, nggak mau politik, nggak mau nggak mau partai, nggak mau parlemen, tauhid semua itu kata mereka. Nah, ini kan kelompok yang perlu kita turunkan tensinya, ya, bahwa politik itu bukan akidah, politik itu istihad. Jangan main kalau godam aja semua tauhid. Nah, ini perlu diluruskan juga, tensinya diturunkan itu, ya, supaya suara kamu itu tidak sia-sia nih, dukung ini yang benar nih. Nah, di sisi kiri ini kelompok sekuler, apolitik, dia apatis, dia ngapain politik? Nggak boleh tuh masjid buat bicara politik, nggak boleh tuh pesantren buat politik. Nah, ini Anda mau tanya sama mereka ini, ulamanya, ustadznya, ente ini Islam apa? Kalau Islam tanpa politik itu Islam apa itu? Islam sekuler namanya itu. Nah, makanya ayo kita bareng-bareng yang kendor sekuler ini kita naikin ini tensinya ini. Yang tinggi turunin tuh. Ayo bareng-bareng ini kita terbang bersama ini. Kita menangkan perjuangan Islam. Begitu Pak Abdul Muti, sambil berjalan, sambil kita upayakan terus-menerus. Makanya yang dibutuhkan umat hari ini adalah edukasi. Ya, untuk menyadarkan mereka. Makanya politik itu, saya setuju dengan pendapat Profesor Hamid Zarkashi. Politik itu artinya kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu orang yang kalau politik benar, bagus, berarti dia punya kesadaran berbangsa dan bernegara. Tinggal karena kita menggunakan dasar Islam, bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita punya landasan ideologis yang bangunannya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti itu Pak.
Ya, supaya kita perjuangannya jangan sia-sia, kita ingin ridha Allah. Menang atau tidak menang itu urusan lain lah. Ya, yang penting kita upayakan. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan di tangan kita, insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Sebenarnya buku itu sendiri merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang tidak terjawab. Jadi kami mengajukan pertanyaan kepada para tokoh-tokoh umat tingkat nasional. Apa konsep-konsep tuan-tuan untuk memenangkan Islam Indonesia? Nah, ternyata jawabannya sporadis, tidak mendapatkan jawaban yang utuh. Sehingga kami bikinlah buku itu sebagai jawaban atas pertanyaan tidak terjawab itu. Nah, karena itu kita baru berteori kan. Ya, tetapi kita coba gulirkan itu dalam bentuk buku dan ternyata responnya luar biasa. Pernah sampai dibedah, sekali bedah itu 4.000 pesertanya. Sampai bandwidthnya jebol itu sih, hostnya itu kan. Nah, karena itu kita perlu gulirkan terus ini sambil mencari pola yang terbaik sesuai dengan keadaan. Kan ini semua baru teori terus, harapan-harapan. Ya, teori ini kan harus dipraktekkan, diturunkan ke lapangan. Ya, sebagai satu konsep faktual, bukan cuma konsep teoritis kita. Nah, tentunya kalau kita ingin melihat pola yang ditempuh oleh para kalau Rasul dan para sahabat, ada 5. Ada 5 yang harus ditempuh kalau ingin mencapai kejayaan. Yang pertama adalah luzumul jamaah, menyatukan umat. Menyatukan umat ini kan nggak gampang. Polanya seperti apa? Ya, kalau menurut Pak Natsir, polanya itu ada di 3 tempat. Di masjid, di pesantren, dan di perguruan tinggi. Kalau 3 komponen ini dapat disatukan, maka jadilah kekuatan umat. Nah, itu satu pola kan? Nah, menyatukan umat ini kan, apalagi Indonesia yang sangat luas dan besar ini, membutuhkan tenaga banyak. Masjidnya ada 800.000, bahkan lebih. Pesantrennya 32.000, ya kan? Perguruan tingginya Islam itu ada 900 lebih, perguruan tinggi Islam. Nah, bagaimana kita mencapai semua lini itu kan? Nah, ini makanya kita suarakan di tengah umat lewat buku, lewat kajian-kajian, lewat diskusi-diskusi. Ya, barangkali dari mereka ada yang menyambut, yang mendengarkan, atau yang kemudian siap untuk terjun sehingga menjadi kekuatan bersama. Nah, ini kan perlu upaya. 1, menyatukan umat. Yang kedua, memahamkan umat terhadap as-sunnah. Jadi as-sunnah itu bukan cuma poligami, bukan cuma jenggotan, bukan cuma cingkrang. Sunnah itu menjadikan kehidupan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga mulia. Para pejuang pada perang Uhud itu dikalahkan oleh Allah karena mereka melanggar satu perintah Rasulullah. Bagaimana kalau kita melanggar banyak sunnah Nabi itu kan? Gimana mau menang itu? Ya kan? Makanya ayo kita perbaiki. Ada pentingnya ilmu sunnah kan? Hadirkan itu di tengah umat. Nah, ini banyak orang-orang mengkaji sunnah cuma teoritis. Ya, Sahih Bukhari dipelajari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, macam-macam, tapi teoritis. Kenapa mereka tidak mendirikan pasar syariah? Kenapa mereka tidak mendirikan kesatuan-kesatuan umat yang berdasar syariah? Paling tidak mendirikan kampung-kampung syariah lah. Contohkan, bukan cuma teori. Nah, ini kan semakin luas, semakin nanti akan disambut oleh banyak pihak, sehingga sunnah ini bisa menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat. Sekarang ini sunnahnya baru sunnah fikih. Kalau dikerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan nggak dosa. Akhirnya rame-rame meninggalkan sunnah kan, nggak dosa. Nah, ini karena masih pemahamannya pemahaman fikih. Nah, sunnahnya itu jangan sunnah fikih saja, tapi sunnah dalam arti jalan hidup Rasulullah SAW. Itu yang kita hadirkan. Nah, yang ketiga, kaitkan umat ini dengan Al-Quran. Ya, jangan sampai umat ini jauh dari Al-Quran. Baik bacanya, maupun pemahamannya, maupun prakteknya, maupun dakwahnya, maupun hukumnya. Ayo kita suarakan
kembali kepada Al-Quran. Hidupkan Al-Quran di dalam diri kita. Lahirkan anak-anak yang hafal Quran. Ya, keluarga yang Qurani, generasi yang Qurani. Ayo kita suarakan terus itu. Sehingga muncullah orang-orang yang pribadinya Qurani. Subhanallah itu kan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, hidupkan masjid-masjid, makmurkan masjid-masjid sebagai pusat peradaban Islam. Jangan seperti sekarang, masjid cuma buat sholat atau sebatas taklim, tapi setelah itu tutup. Masjid itu adalah pusat peradaban Islam, pusat pertemuan umat Islam, pusat musyawarah umat Islam, pusat pendidikan umat Islam, pusat untuk menghadapi kekuatan lawan di situ. Jadi satu bangunan yang utuh. Makanya tagline kita adalah kita bangkit dari masjid. Ya, dari masjid kita bangkit. Ini satu yang kemudian kita bangkitkan umat. Ayo, bukan dari kantor, bukan dari partai, bukan dari ormas, bukan dari, kita bangkit dari masjid. Karena masjid itu milik kita itu. Dan itu sudah berada di mana-mana masjid itu. Tinggal bagaimana memakmurkannya, mengisinya. Seperti itu. Nah, kalau itu kemudian terjadi gerakan umat, para pemudanya dari masjid keluarnya, Allah akan berkahi kehidupan dan kemenangan itu. Nah, yang kelima, jihad fisabilillah dalam arti berjuang totalitas. Yang di politik, yang di ekonomi, yang di pendidikan, yang di dakwah. Kita totalitas berjuang untuk memenangkan Islam. Kalau 5 hal ini yang dipraktikkan oleh para sahabat itu kita jalankan, saya yakin akan terjadi perubahan besar pada umat ini. Contohnya sistem kita ini sudah rusak, semuanya pakai duit. Ya kan? Saya sudah menyampaikan kepada Menkumham bahwa kenapa harus dibikin kantor-kantor yang berbiaya mahal. Kan kita sekarang sudah dunianya dunia IT. Laptop itu sudah bisa di kantor. Ya kan? Kenapa kita harus sewa kantor segala macam? Itu yang bikin mahal, sehingga ditunggangilah oleh oligarki, oleh mereka yang punya uang, sehingga mereka berternaklah itu calon-calon penguasa itu. Di situ terjadi kerusakan. Makanya kita contohkan ini partai dakwah, partai akhirat, nggak pakai duit. Kita jalan tanpa duit ini. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan. Nanti mungkin ada ibu-ibu kaya atau bapak-bapak yang kaya dukung kita, sudah lebih laju lagi jalannya kan. Kita jalanin aja. Ya, kita penting bangun kesadaran umat, kepercayaan umat, dan terus saja berjuang di jalan Allah. Allah bukakan insya Allah. Nah, karena itu saudara sekalian, ini adalah bagian daripada perjuangan yang harus kita lakukan, dan itu sekedar contoh saja dari pola yang pernah dibangun oleh para sahabat sehingga terbangunlah peradaban Islam yang bisa mengalahkan Parsi dan Romawi, dan sampailah Islam ke negeri kita tanpa perang. Dahsyat. Ya, makanya kalau kita ikuti pertemuan-pertemuan ulama tingkat dunia, sebenarnya mereka berharap kebangkitan Islam itu dari Indonesia, dari kamu baik, dari bangsa Melayu ini kan. Tapi kalau lihat kenyataannya hari ini, kelihatannya jauh banget nih. Kenapa? Ada 65% umat Islam yang tidak bisa baca Quran. Ya, kemudian kemiskinan itu ada di tengah umat Islam. Menurut data resmi 27 juta. Tapi ada yang mengangkat sampai 150 juta dengan adanya pandemi ini. Luar biasa ini. Ya, di tingkat politik luar biasa ancur-ancurannya. Semua pakai duit, wani piro. Nah, coba kita perbaiki semua sistem itu kan. Semua langkah yang terjadi di masyarakat ini. Dan nggak usah saling menyalahkan. Ayo kita bangun dengan solusi. Bukan cuma dengan mengeluh, bukan cuma dengan salah menyalahkan, bukan cuma lempar isu saja. Ayo kita bangun dengan solusi. Islam itu solusi. Ya, dakwah itu solusi. Bukan cuma ceramah saja. Ayo kita turun ke lapangan semuanya, ke gelanggang. Gitu. Umat Islam hari ini ada 6. Lihat pertandingan ini, yang antara kebenaran dan kebatilan ada 6 model. Yang pertama yang bagian mikirin gimana caranya, iya kan, bagian mikir aja, iya kan, ada di tengah umat ini tukang mikir itu kan. Ya, kalau mikir tok nggak ada realisasinya, ya nggak nyambung. Yang kedua pemain, dia main, bahkan pada pemain itu semuanya mau diambil sendiri. Dia yang kiper, dia yang back, dia yang goal getter, wah habis napasnya dia. Nggak mungkin lah itu. Apalagi menghadapi medan yang luas begini kan. Ada pemain seperti itu. Padahal harusnya one team. Jadi ada kiper, ada back, ada
gelandang, ada kanan, ada kiri kan, ada goal getter gitu, ada satu tim one team. Nah, yang ketiga itu apa istilahnya itu kalau kita di main bola itu kan cadangan. Nah, cadangan inilah penuntut-penuntut ilmu itu. Sedang mencari perguruan tinggi, di pesantren, di mana. Dia nunggu giliran. Nah, ini penuntut-penuntut ilmu ini sedang menunggu giliran dia. Jadi sebagai cadangan. Tapi belum main dia. Cadangan saja dia. Enggak tahu kalau cadangannya seumur hidup kan, aneh juga itu kan. Enggak pernah main itu kan. Nah, kemudian yang keempat, penonton. Wah, sorak-sorak. Oh, Pantas sama Jo masuk gini. Dia ya namanya penonton, bagian sorak-sorak lah. Nah, yang kelima nggak ikut nonton dia, lebih banyak lagi tuh. Pokoknya yang penting makan, yang penting hidup, ya kan? Ah, itu jenisnya lebih banyak lagi jumlah itu. Sudah nggak lihat pertandingan dia. Nah, yang keenam itu pengamat. Harusnya begini, harusnya begitu, harusnya melulu. Tapi dia nggak pernah mencontohin karena dia pengamat. Ya, dia nggak tahu susahnya main kan. Yang namanya pengamat. Nah, di tengah umat ini ada 6 jenis ini. Kira-kira posisi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pokok, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Ya, dan jangan jadi pemain yang mengambil bola semuanya. Ya, pasti habis tenagamu, habis napasmu, dan juga tidak akan bisa mengalahkan musuhmu. Karena musuh-musuhmu itu terorganisir dan berlapis-lapis gitu. Ya. Dan ini harus kita sadari. Warta itu.